Setiap penghobi merpati pasti pernah mengalami sumpit udang atau capit udang merpati patah, dan ini bisa terjadi akibat berbagai hal, seperti saat turun terlalu kencang berbenturan dengan badan joki, maupun dikerjai penghobi yang secara disengaja akibat rasa iri. Apakah bisa sumpit atau capit udang pada merpati yang patah bisa normal kembali? Tentu saja bisa. Lalu bagaimana proses agar sumpit udang bisa normal kembali? Proses sumpit udang patah sebenarnya bisa pulih seperti sedia kala tanpa harus diberi apapun, namun kembali lagi kepada kita sebagai manusia yang sepatutnya memberi perhatian terhadap merpati yang kita pelihara. Jika merpati sakit, sudah sewajarnya kita merawat agar pulih lebih cepat dengan bahan sebagai berikut. Lilin 1 buah, lilin putih. Kalek 20 butir, kalsium. Cara membuatnya terbilang cukup mudah. Kalek 20 butir tadi kita hancurkan atau digerus sampai menjadi halus, kemudian taruh lilin di atas sendok dan sendok tersebut ditaruh di atas api atau digarang sampai lilin tersebut mencair. Setelah mencair, campurkan yang sebelumnya sudah dihaluskan dan aduk sampai rata. Tunggu sekitar 3 menit atau sampai campuran agak mengeras jika dipegang, dan buat butiran seukuran jagung lalu diamkan sampai mengeras. Pemberian pada merpati yang sumpit udangnya patah 1 butir pagi hari dan 1 butir saat malam. Lama proses normalnya sumpit patah tergantung dari bentuk sumpitnya. Jika sumpit udang tergolong tipis paling hanya sekitar 7-10 hari bisa normal. Namun jika sumpit udang tergolong keras atau beton membutuhkan waktu di atas 10 hari proses normalnya sumpit. Jangan lupa untuk selalu mengumbar atau melepas setiap hari, dan jangan memegang merpati yang sumpit udangnya patah hanya sekedar ingin mengecek perkembangan proses normalnya sumpit udang seperti sedia kala. Setiap pehobi merpati pasti pernah merasakan bagaimana rasanya kehilangan merpati kesayangannya saat latihan maupun lomba. Lalu apakah merpati yang hilang bisa ditemukan kembali? Merpati hilang adalah hal biasa dalam bermain merpati, namun jika hilang tidak murni atau disembunyikan seseorang, hal ini tentu membuat kesal dan jengkel. Berikut tips apa yang harus dilakukan jika merpati kita disembunyikan sesama pehobi yang mempunyai sifat jahil dan iri. 1. Jangan terlalu berisik-berisik, dalam arti jangan terlalu mengembar-gemborkan bahwa merpati yang hilang adalah merpati berharga mahal dengan banyak reputasi. Merpati yang kinerja biasa akan mudah ditemukan, dan merpati yang kinerja di atas rata-rata akan sedikit sulit dikeluarkan. 2. Cari info di setiap lapak manapun. Pastilah ada seseorang yang bertugas mencari tahu keberadaan merpati yang hilang dan biasanya disebut buser. 3. Menonton lomba merpati yang disembunyikan. Pastilah merpati yang bagus dan sampai kapanpun suatu saat pasti keluar saat perlombaan. Biasanya merpati akan dilatih dan diikut sertakan lomba dipindahkan di lapak lain. 4. Dokumentasi. Jadikan kebiasaan kita untuk menyimpan foto merpati yang kita rawat, baik merpati lama atau merpati baru. Setiap pemilik yang mempunyai merpati bagus dan baru pasti akan mencari tanda spesial yang ada pada setiap merpati dan bisa digunakan sebagai patokan saat mencari merpatinya yang hilang. Tanda bisa berbagai macam, dan oknum yang suka iseng biasanya tidak mau tahu tanda apa yang bakal kita ingat. 5. Kenali tipe pemain setiap pehobi di setiap lapak. Pasti ada yang baik dan ada yang tidak baik. Usahakan merangkul pehobi yang tidak baik agar di mana suatu saat merpati kita hilang kita bisa mencari tahu informasi dari orang tersebut. 6. Relasi bermain merpati di lebih dari satu lokasi lebih bagus dan sangat disarankan. Dengan bermain di berbagai tempat, otomatis teman sehobi kita menjadi luas dan sekaligus menjadi relasi atau penghubung jika merpati kita hilang, serta bisa mempersempit ruang merpati yang sedang disembunyikan. 7. Imbalan informasi. Hal ini menjadi cara terakhir agar merpati kita yang hilang bisa segera ditemukan.
kita tinggal berikan sebuah informasi di berbagai grup merpati yang banyak anggotanya bahwa jika ada yang melihat merpati kita, foto, akan diberikan imbalan sepantasnya atas informasinya, jika informasi benar dan setelah dicek memang akurat. Mempunyai merpati yang turun kencang memang idaman setiap pehobi merpati, namun dalam bermain merpati kolongan tidak serta-merta mengandalkan kelebihan dalam hal turun yang kencang tapi terlebih penting merpati yang pintar dalam bermain tali. Berikut sekilas tips putar kriteria merpati yang mengandalkan otot dibandingkan dengan merpati yang mengandalkan otak. Merpati mengandalkan otot. Type merpati seperti ini kebanyakan bermain dalam dunia merpati tomprang maupun balap yang diambil untuk bahan crossing dalam beternak agar menghasilkan merpati istimewa. Dalam perihal turun kencang dan dimainkan di kolongan, type yang mengandalkan otot kerap kali tidak akan mau mengalah dan ini yang sering terjadi merpati yang mempunyai spek turun kencang terkadang lupa bahwa seharusnya turun melalui ring akan tetapi saat digandengkan dengan merpati yang galak 80% akan saling beradu cepat sampai bawah. Merpati dengan type ini pun dalam bermain di kolongan saat dilepas kerap kali mengutamakan sprint dan turun kencang. Namun kembali lagi kepada diri kita sebagai joki yang harus memahami kriteria merpati yang acap kali berubah kinerja. Tips ini mungkin sedikit membantu dalam melatih merpati yang suka terbang sprint lock merpati dengan jarak 10 meter plus 1 5 kali atau sampai lelah istirahatkan tapi langsung lepas di jarak 100 meter dengan catatan paruh merpati masih sedikit mangap terbangkan gandeng jarak 800 meter dengan merpati yang mempunyai spek terbang sprint pula. Saat plus 200 meter geber merpati yang sering sprint sampai merpati tersebut benar-benar letih, ini agar bisa sedikit memberi pelajaran bahwa masih ada merpati lain yang bisa sprint bahkan lebih kencang terbang sprintnya. Istirahatkan merpati sampai paruh menutup atau tenaga sudah kembali lalu lepas kembali di jarak 800 meter dengan merpati yang sama adu sprint ulangi sampai 3 kali lalu istirahatkan. Jika sudah ada perubahan dan biasanya ditandai akan terbang di belakang namun tidak begitu jauh jaraknya ubah gandengan dengan merpati yang terbang pelan. Merpati mengandalkan otak. Type merpati seperti ini tidak terlalu sulit dalam melatihnya, karena merpati yang mengandalkan otak biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut saat digeber selalu turun rapih dekat betina lepasan plus 100 meter akan memutar 2 kali lalu menuju lokasi kolongan terbang tidak arogan atau galak dan tidak mau terbawa irama gaya terbang gandengan mempunyai jalur terbang yang tidak berubah meski dimainkan di kolongan lain atau di bawah ngamen selalu membawa gandengan terbangnya ke jalur yang sudah menjadi kebiasaan terbangnya bisa membaca kriteria lawan terbangnya. Biasanya merpati yang mengandalkan otak jika bertemu merpati kencang, akan sedikit mengompori agar merpati tersebut hilang konsentrasi. Tips berikut mungkin bisa diberikan dalam pola pelatihan type. Merpati ini sering gandengkan dengan merpati yang sedikit arogan dan mempunyai skill terbang yang sprint guna melatih kemampuannya mengimbangi. Sekian mudah-mudahan memberikan manfaat dan salam merpati lovers.